bahwa kami merindukan Tuhan. Setiap kali datang beribadah, saya tahu memang saudara mau datang beribadah, namun keterlibatan rohmu dan roh Tuhan itu butuh perjuangan di tempat ini. Dengan segala persoalan dan masalah hidup yang kita alami pada beberapa waktu di belakang. Dan mungkin ada hal yang membuat engkau sepertinya memang beribadah, tubuhmu ada di dalam rumah Tuhan, tetapi yang ada di dalam ini manusia roh. Apakah engkau merasakan itu bahwa Tuhan ada bersama denganmu? Sehingga lagu ini saya sangat senang sekali. Kadang ku rindukan, biarlah kata rindu atau rasa sayang, rasa cinta itu benar-benar terpatri di dalam dirimu, di dalam hatimu, sehingga pada saat ini bayangan tentang kuasa Tuhan ada di depanmu, dan saat ini engkau merasakan bahwa tangan Dia sedang terulur atasmu. Gunakan imajinasi bahwa Dia sedang ada bersama dengan engkau. Dia sedang menjamah engkau. Dia sedang menjamah engkau. Dia sedang menjamah engkau. Dia sedang menjamah engkau. Pandanglah kepada Dia. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah Juru Selamat kita. Amin, amin. Mari kita datang, koneksikan rohmu dengan roh Tuhan. Kita datang ke dalam rumah Tuhan karena kita mau berjumpa dengan Dia di dalam alam roh. Dan katakan, Tuhan, ini aku, Tuhan, ini aku, Tuhan, aku rindu akan Engkau, aku rindu akan Engkau, aku rindu akan Engkau, aku rindu akan Engkau, aku rindu akan Engkau. Amin. Itulah gunanya ketika datang ke dalam rumah Tuhan. Saya percaya bahwa kita sedang menikmati Dia. Biarlah selama dalam firman Tuhan, engkau harus buka hati dan katakan, Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Di setiap ibadah, engkau harus selalu membuka hati untuk Tuhan. Memang benar Tuhan memberikan akal, tetapi kalau kita kelola untuk kemuliaan Tuhan, engkau akan menerima berkat yang besar. Seringkali ada pertimbangan-pertimbangan di dalam diri kita. Benar enggak firman Tuhan? Bisa saja iblis mendompleng sehingga meragukan keyakinanmu. Dan saya percaya engkau sudah datang dengan sungguh-sungguh di dalam ibadah di tempat ini. Dan saya selalu berdoa supaya engkau mengerti bahwa Tuhan sedang menjamah engkau. Diberkatilah kami semuanya. Mari semua katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, silakan duduk. God bless. Haleluya. Sangat senang bahwa kita masih bisa berjumpa satu dengan yang lain. Amin. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nafas adalah pinjaman dan titipan Tuhan bagi kita semuanya.
Baik Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti khotbah saya minggu yang lalu bahwa mata iman kita sedang terarah ke satu tempat. Amin. Memang kita ada di dalam dunia dengan segala kesibukan-kesibukan kita. Tetapi ada satu hal yang sangat terkesan di dalam diri saya, bahwa saya walaupun sebagai hamba Tuhan, mohon maaf kata, semua hamba Tuhan mengalami hal yang sama. Pasang surutnya kehidupan itu gak bisa ditawar. Entah itu dari sakit, dari masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lain, itu akan, saya mengatakan, sedikit berpengaruh di dalam keluarga, bahkan di dalam pribadi. Tetapi kalau kita membuka hati untuk Tuhan, bahwa saya datang beribadah karena saya punya tujuan ini, ada ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan mulai singkatkan supaya tujuan kita itu mau dibawa kemana hidup ini. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Kok nggak ada orang ya? Hah? Ya gereja apa? Ya ini puji Tuhan ya, masih plong. Nanti mulai minggu depan, besok sudah mulai kerja untuk pesan kanopi. Ya mudah-mudahan saudara ada di sini pada saat ini. Ya foto maksudnya, amin. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, masih rentetan dengan khotbah yang kemarin, saya selalu katakan kepada saudara, ketika saudara datang di dalam ibadah, ingat loh, Pak Yohan dibilang, seringkali kita memakai pikiran kita untuk berasumsi, ya kan? Asumsi bisa ya, bisa tidak. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, asumsikan itu dengan pikiran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Harusnya begitu. Kenapa ini kok muncul gereja? Bingung juga saya. Saya ini tiba-tiba tadi pagi itu Roh Kudus itu luar biasa. Ini ada pertanyaan, mari kita sama-sama baca, saudara, 1, 2, 3. Tujuan kita ke gereja. Oke, kita mau wawancara sedikit dulu. Saya sangat senang, sebab ketika kita datang ke gereja kita punya tujuan. Tetapi ada satu pengalaman menarik, ya. Beri tepuk tangan buat Oma dengan Ibu Linda, beri tepuk tangan dulu. Saya bukan memuji seorang ya, tetapi itulah fakta dalam tanda kutip ya. Ibu Rika, Ibu Meli, punya ada beberapa ibu-ibu yang saya perhatikan. Ya, Oma ini saya mau katakan puji Tuhan ya, luar biasa ya. 7:30 biasa, 8:30 ya. Setiap kali ibadah 8:30 sudah di sini. Saya nggak mau kalah saudara. Saya yang memimpin atau saya nggak duluan, aduh gimana gitu ya. Makanya setiap Oma datang saya sudah harus duduk di situ dulu, sudah berdoa lebih dulu. Saya Tuhan tolong. Ya, ya Oma ya. Kenapa Oma harus datang cepat-cepat? Saya berdoa supaya kita ingat loh, roh kita biarlah terkoneksi satu dengan yang lain. Ketika satu lagi semangat, kita harus dukung. Amin. Dan saudara, minggu yang lalu saya wawancara dengan Ibu Rika, dengan Ibu Mary lagi sekarang, Ibu Mary ya. Ibu Mary nggak apa-apa, bukan ya nggak apa-apa. Pengalaman kira-kira dalam beribadah tadi tempat ini, Ibu kan pernah ngomong di depan, bahkan suami oleh karena hari ini anaknya lagi kurang sehat, kira-kira apa yang Ibu dapat? Nggak apa-apa, ngomong. Saya nggak ada settingan ini loh, tiba-tiba ngomong, ya supaya pure murni. Ya, bersangkut paut dengan masalah kebutuhan atau apapun, oke, ya oke, silakan. Oh, mic yang satu, tolong mic yang satu dulu. Ini salah mic-nya ya. Miguel. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak. Selama saya beribadah di sini kurang lebih 2 tahun, saya mengalami banyak perubahan dalam hidup, terlebih dalam pekerjaan. Amin. Yang tadinya saya bukan sama siapa, Tuhan memberikan, menunjukkan Bu Rika, mengajak saya ibadah di sini. Ketika saya beribadah di sini, saya begitu tersentuh masuk ke dalam gereja ini, dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Hati saya masuk di dalam gereja ini,
di mana yang tadinya suami saya tidak mau beribadah, sekarang biarpun hari ini dia tidak datang karena anak lagi kurang sehat, dia bisa mendapatkan lawatan Tuhan dalam beribadah di sini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Makanya ibu bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ada di dalam konsep pikiran saya, gereja itu bukan hanya sekedar dibangun oleh Tuhan. Ingat, kita baca sama-sama lagi, saudara-saudara. Saat kita ke gereja, kita sedang sebenarnya menata hidup ini menuju kemana? Orang kan datang ke gereja bukan hanya berhenti di sini loh. Halo, amin? Yang setuju katakan amin. Menata, melakukan pola hidup kita menuju ke sana. Sebab itu firman Tuhan jelaskan kan. Nah, ketika kita beribadah di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata begini, jangan menjauhkan diri kita dari apa, saudara? Ibadah, jangan. Dan saya percaya bahwa apa yang saudara-saudara lakukan saat ini ada dalam pantauan Tuhan. Amin. Mata dia sedang tertuju, terfokus kepada kita, dan dia bangga. Dia bangga. Jadi saudara, ketika kita datang ke gereja, kita sedang menata hidup kita kepada Tuhan, berarti kita sedang mempersiapkan diri kita. Halo, amin. Ini ada beberapa yang saya mesti tulis di sini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hidup selamanya ditentukan hari ini, dan saudara sudah lakukan itu. Halo, amin. Ditentukan hari ini loh sebenarnya. Sebab apa, saudara? Ini teman saya mau katakan dia habis-habisan. Ini orang saya sudah sampaikan kepada saudara sampai 3 kali ini. Orangnya itu ketika saya pikir begini, ya itu caranya ya. Akhir hidupnya itu orangnya sibuk banget dalam pekerjaan Tuhan. Manajer sudah kepala dalam satu perusahaan. Tetapi kalau berbicara pemulihan, dia semangat sekali. Dia tinggalkan pekerjaan, dan saya sudah lihat orangnya. Ini yang jadi hidup manusia kan neraka dan surga. Dan untuk menuju ke surga secara tidak langsung dimulai dari mana? Memang dari dalam diri. Tetapi Tuhan sudah sediakan apa? Wadah. Halo, amin. Katakan wadah. Wadah itu gereja. Jadi kalau ada kita semua yang saat ini, saya mau katakan ada di dalam rumah Tuhan, itu bersyukur dan berterima kasihlah. Halo, amin. Bersyukur dan berterima kasih sebab masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya mau tambahkan lagi. Sebenarnya ketika seseorang datang ke gereja, sudah menentukan hidupnya masuk surga atau masuk neraka. Harusnya begitu. Kok tegang amat? Iya. Kita datang ke gereja, kita sedang menata kehidupan kita menuju ke surga. Berarti kita sedang menentukan kehidupan kita untuk tinggal bersama dengan Bapa di surga. Ini cuma 2 pilihan loh, masuk neraka atau masuk surga. Dan saya percaya bahwa semua orang, semua jemaat yang ada di tempat ini sedang menuju ke surga. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Iya. Berbanggalah. Sebab di dunia ini hanya sementara, saudara. Ini cuma 22 tahun pernikahan ya. 23 tahun pernikahan. Saya puji Tuhan, sudah lewat, sudah 25 tahun lewat dikit. Dan kita, saudara yang masih diberi kesempatan dengan keluarga, mari lakukan yang terbaik untuk keluarga, untuk Tuhan dan bahkan untuk diri sendiri. Jangan taruh pikiranmu, hidup saya masih panjang. Amin. Hidup dan mati memang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana keadaan kita juga kita bisa ukur dengan Tuhan. Harusnya begitu. Dan sekarang ini saudara sedang mengukur kehidupanmu dengan Tuhan di dalam ibadah ini. Halo, amin. Karena itu saudara, kerinduan saya ketika jemaat datang di dalam ibadah di tempat ini, konsep mereka sedang berjumpa dengan Allah. Mereka berjumpa dengan sang pemilik hidup. Itu yang ada di dalam diri saya. Saya bukan dalam tanda kutip bukan membela diri, bukan hanya sekedar melayani demikian, enggak.
Saya mau supaya saudara yang kasih dan Tuhan punya keyakinan yang besar bahwa ketika saya sedang beribadah, saya sedang taruh hidup saya di dalam tangan Tuhan. Sehingga kita tidak tahu besok, lusa, atau bulan depan, atau berapa tahun lagi ke depan. Saya berbicara tentang fakta, sudah berbicara tentang kenyataan. Saya juga nggak tahu saya kapan mau dipanggil Tuhan. Jadi dengan kata lain, ketika kita sedang bergereja, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, langsung terbang ya. Kita sebenarnya, yuk kita baca sama-sama, bisa baca semua 1, 2, 3. Karena keluargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru. Ini yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan yang sangat luar biasa, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saat sekarang ini saya mesti tanamkan ini kepada saudara dalam tanda kutip. Gereja kita identik dengan surga. Ya, sudah perhatikan baik. Surga. Gereja kita namanya sekarang. Apa nama gereja kita apa? Sion Worship Service. Pusat penyembahan antara pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara datang beribadah di tempat ini, fokuskan bahwa saya ada oleh karena Tuhan ada dengan saya. Sehingga ketika sudah mempersiapkan semuanya, saya akan enjoy di dalam menghadapi setiap kenyataan hidup. Amin. Saya cari di beberapa tulisannya bagus juga ya. SMS! Saya masih setia. Yes. Berdiri dulu. Saya mesti tanamkan ini kepada saudara supaya mantap. Haleluya. Semangat ya. Amin. Warga surga kalau loyo-loyo piye to. Coy kiri kanan bilang semangat loh. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Yesus. Saya warga surga. Saya manusia. Belum. Saya kalau nggak mau semangat, saya nggak mau selesai ini SWS. Yesus. Saya warga surga. Saya manusia. Yes. Itu jaminan loh. Kalau akan katakan jaminan. Jaminan Tuhan bagi kita sebagai warga surga. Silakan duduk. Saya tidak menjelaskan lagi kenapa SWS ini muncul karena sudah berulang-ulang. Ini berkat doa dan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena apa yang Bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah distempel. Katakan sudah distempel. Sudah distempel. Saudara kalau ke perusahaan-perusahaan Ibu Lili ada stempel kan? Tanda lunasnya ya. Lunas. Nah kita juga sudah distempel oleh Tuhan. Kita sudah dilunaskan oleh Tuhan. Amin. Bangga loh saudara. Kita sebagai surga sudah distempel oleh Tuhan. Ya stempelnya nggak main-main, saudara nggak main-main. Saya mau bilang nggak main-main. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di toel kiri kanan. Namamu ada di surga. Saya minta ya, jangan sampai berantem di rumah antara suami dan istri mulai bilang, lu punya nama nggak ada di surga. Udah, jangan begitu. Bangga loh saudara. Kalau kita sudah katakan bahwa nama kita di surga sudah dicatat oleh Tuhan, itu luar biasa. Ada kebanggaan menjadi anak Tuhan. Amin. Nggak main-main loh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sama-sama baca 1, 2, 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Yesaya 49 ayat 16. Coba lihat kiri kanan tangan. Ada nama Tuhan di sana. Terus ingat loh, di situ ada kode. Huruf apa di sana? Coba buka lagi dong. Buka ada huruf apa? MM. Apa itu MM? Menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia. Apa lagi? Mengasihi, menolong. Apa lagi? Pokoknya banyak. Ya saudara saja artikan itu. Kalau nama Tuhan sudah terukir di dalam kehidupan kita, betapa luar biasanya hidup ini, saudara. Allah mengukir nama kita di telapak tangannya.
Berarti kita adalah orang yang istimewa. Katakan, kita adalah orang yang istimewa. Makanya kita ada di dalam gereja, makanya kita ada dalam rumah Tuhan. Amin. Iya. Dan lalu katakan, Tuhan di surga itu sangat senang, Tuhan di surga itu sangat bangga, luar biasa anak-anak saya. Tuhan mencatat nama kita dan telapak tangan itu dengan harga yang cukup mahal. Di atas kayu salib. Mahal banget. Makanya itu saudara, jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup. Kita sedang menuju ke mana? Tidak bisa tidak. Anda yang saat ini sedang datang ke gereja, kita sedang menatap perjalanan kita. Dan untuk menatap perjalanan kita menuju ke surga, ya saudara, ya tidak segampang dengan yang kita kira kan. Ingat loh, di dalam Mazmur berapa kemarin yang saya catat, ada liku-liku kehidupan. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah di dalam keluarga. Sebagai suami bertanggung jawab untuk mencukupi keluarga dan lain sebagainya. Bahkan istri yang menopang juga, saya sangat bangga. Ada beberapa istri yang menopang pelayanan suami. Saya paham banget. Dan ingat, Tuhan tidak pernah menutup mata dengan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi perjalanan menuju ke surga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada kalanya kerikil-kerikil tajam itu kita tapaki. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah di sana. Yang lebih luar biasa lagi, bahwa walaupun kita masih di bumi, Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita. Yang setuju katakan amin. Cuma kita yakin nggak? Itu masalahnya. Kita yakin nggak bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita? Luar biasa. Walaupun di bumi kita memiliki rumah semewah apapun, pasti suatu saat akan ditinggalkan. Nggak bisa tidak. Surga kita yang sebenarnya adalah rumah kita yang sebenarnya adalah surga yang kekal. Sebab firman Allah berkata, saudara, mari kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan kata lain begini, bahwa Tuhan sedang menunggu kita. Halo, amin. Tuhan sedang menunggu kita. Cuma kan kita bilang, Tuhan kalau boleh jangan dulu balik. Tuhan sedang menyediakan rumah loh. Bahkan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 21 berkata, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu boleh luar biasa banget. Kalau kita kan saat ini sedang berjuang, berusaha menapaki kehidupan ini dengan segala fasilitas dunia, yaitu rumah, mobil, motor, nggak apa-apa buat saya. Saya sangat senang kok. Kalau lihat jemaat tiba-tiba sudah beli mobil, tiba-tiba jemaat sudah beli rumah, itu saya senang. Berarti Anda sedang menikmati berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nggak apa-apa. Tetapi fokus kita yaitu menuju ke surga yang kekal, rumah yang pasti. Coba perhatikan baik, saudara. Toko-toko emas di sana sini kan mahal kan, dijual dan sebagainya. Kalau kita di surga, ya mau maaf kata, jalannya terbuat dari emas. Berarti Tuhan sudah tahu selera kita. Yang setuju katakan amin. Iya loh, dia sudah tahu selera kita. Luar biasa Tuhan kita. Kenapa saudara yang kekasih dalam Tuhan? Hidup ini hanya dalam kesementaraan. Katakan, hidup ini dalam kesementaraan. Hidup ini dalam kesementaraan. Tuh yang kiri kanan. Lu cuma sementara di bumi. Bilang deh, lu cuma sementara. Atau mau bertahan kali di bumi ya sampai di tempat tidur dan lain sebagainya, bikin kesel anak cucu. Apa mau demikian?
Ada gambar ini yang saya sangat senang banget. Hidup di dunia ini hanya sekali, hanya sebentar saja dan tidak terulang. Kira-kira gambar apa ini? Ya? Batang korek. Saya mau tanya kepada saudara, batang korek apakah dia nyala selamanya? Batang korek api? Sekali lagi saya tanya, batang korek api, jadi saudara mau nyalain kompor, kalau sekarang kan pakai apa namanya, kompor gas dan sebagainya. Tapi kalau di saya masih ada korek gas, korek apa? Korek api untuk nyalain sampah di depan. Saudara mulai berpikir, ini korek ternyata hanya seberapa, ya taruhlah menit lah, nggak sampai ya kalau satu batang. Di gambar sangat luar biasa banget saudara. Bagaikan manusia ya, merayap, itu apa ini? Merangkak, mulai berdiri, jadi tua, dan mulai tunduk, ya seperti saya kan, sudah 55, akhirnya rata, dari pertama kembali rata. Jadi ada siklusnya, naik dulu tinggi-tinggi, lama-lama tuh turun. Jadi kalau masih naik, ya nikmati itu hidup. Halo, amin? Jangan, ya aduh repot dah. Susah dijelaskan itu masalah ini. Ya kita harus menikmati semasih bisa. Halo, amin. Hidup ini terlalu singkat, saudara. Hidup ini terlalu singkat. Oke, mari kita baca sama-sama yang poin ini. Saya waktu siap firman Tuhan kok bisa nongol-nongol seperti ini, bingung juga saya. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Hari ini kita di atas tanah. Mungkin esok tanah di atas kita. Setuju? Betul nggak? Dalam kekekalan hidup bersama dengan Dia dalam surga. Yang setuju katakan amin. Bisa tepuk tangan buat Tuhan. Harusnya begitu, saudara. Hidup ini hanya, ya saya mau katakan bagaikan orang yang lagi kontrak kok. Selain itu yang lagi kontrak, saya pun sampai saat ini masih kontrak kok. Saya cuma tinggal di pastori. Kalau Tuhan izinkan sampai memiliki rumah, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya udah, rumah saya ada di surga. Katakan hidup ini hanya sekali. 1, 2, 3. Hidup hanya sekali. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 27, tolong buka. Ibrani tolong ya, Pak Yohani atau siapa cepat ya. Terus sebentar di dalamnya Yakobus 4 ayat 14. Terus ada Ibrani 11 ayat 13. Lantas ada Ibrani 11 ayat 16. Kita baca dulu ayat 9 ayat 27. Tolong bukakan ke layarnya. Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 27. Ya Bapak Yohani silakan. Ibrani pasal 9 ayat 27, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Beres. Saya bukan, ini mau kata ya, ini bukan menakut-nakuti, tetapi apa kata firman? Lalu katakan, apa katakan firman Tuhan? Ya ada orang apa kata ya? Kembali apa kata firman Tuhan? Cuma satu kali. Ya ada yang mungkin ya ada beberapa pengalaman, ada orang-orang yang kita lihat di melalui media sosial, ada yang bangkit, itu urusan dia dengan Tuhan. Kembali di dalam Yakobus 4 ayat 14 berkata, hidup ini seperti uap. Siapa di sini pernah lihat uap? Uap itu dimunculkan dari mana? Halo? Air panas waktu mendidih. Itu hanya hitungan detik, tik lewat, habis dia. Dengan kata lain, ya firman Tuhan juga sudah jelaskan lebih dahulu. Masa hidup kita berapa tahun, saudara? 70 tahun. Saya tinggal 15 tahun. Ya kalau Tuhan izinkan lagi, mana pakai hidup. Terlalu singkat ini hidup ini, terlalu singkat. Tinggal bagaimana kita mengelola hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan.
Ya kembali lagi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasalnya yang ke 13, 11 ayat 13. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 13 berkata bahwa kita ini hanya sebagai pendatang. Sama-sama baca 1, 2, 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di. Kita cuma pendatang, hanya pendatang. Dan kalau kita pendatang, saya selalu katakan poin di atas tadi, kita ke gereja karena kita sedang menuju ke tempat yang asli, yaitu surga yang kekal. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 16 kita baca lagi sama-sama. Ibrani 11 ayat 16. 1, 2, 3. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi balik hal-hal yang seringkali tidak menyenangkan di bumi memang seperti begitu. Tetapi saya bangga kepada Tuhan. Tuhan memberikan satu kepastian bagi saudara dan saya, yaitu surga yang kekal. Cuma jadi pertanyaan begini. Tiket yang saudara pegang itu benar-benar ada nggak dalam hidupmu? Tiket ke surga. Kita harus punya tiket, yaitu dengan keyakinan penuh bahwa Yesus sudah menyelamatkan saya. Halo, amin. Harusnya begitu. Dengan berjalannya waktu katakan Yesus, Engkau sudah menyelamatkan saya. Sehingga kita paham. Sebab firman Allah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Terus tidak ada nama. Itu terdapat di mana? Kisah Para Rasul berapa? Halo, ada yang bisa jawab? 4 ayat 12 mungkin? 14. Coba Bapak Yohani. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jangan sampai begini. Kita sudah terbiasa dengan nama Yesus. Kita sudah terbiasa datang di gereja dan lain sebagainya. Sehingga nama itu tidak memberikan satu powerful dalam hidup. Ya sudah terbiasa aja. Tetapi justru dengan kebiasaan mendengar nama Yesus, saudara mesti yakin benar-benar Dia ada. Dan benar-benar Dia sudah menanggung hidupmu untuk masuk dalam kekekalan. Dan bersyukur bahwa Tuhan, tiketmu itu memberikan satu bukti bahwa hidup saya ada dalam Engkau. Ingat loh, ketika kita tahu bahwa kita sedang menuju ke surga, kita sudah tahu bahwa tiket yang kita sudah dapat. Apakah kita menjadi orang yang pasif atau aktif di dalam Tuhan, itu jadi masalahnya. Benar nggak ada orang-orang yang mengatakan begini, sekali percaya Yesus pasti selamat, cuma sekali percaya, tetapi tidak mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan. Benar nggak? Sekali percaya selamat, tetapi hidup di belakang hancur-hancuran, nggak bisa juga. Dalam itu, kecuali berada di dalam zona yang berbeda. Orang itu benar-benar nggak percaya Yesus, ada yang datang menginjil pas dia mau mati. Tuhan tolong saya, ampuni saya. Ya itu lain kasusnya. Tetapi kita yang saat ini sedang hidup, selalu datang ke gereja, mesti punya keyakinan itu. Bahwa keselamatan tiket yang sudah diberikan bukan hanya sekedar pegang, tetapi harus dilaksanakan. Dengan kata lain, bahwa saya harus menjalankan apa yang menjadi isi firman Tuhan, menjadi berkat. Ini di dalam Alkitab kan banyak sekali
tentang cara-cara untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Mengerjakan keselamatan. Terus ada pertanyaan menarik waktu kami juga diskusi dengan kaum pria di ibadah-ibadah kaum pria, kami seringkali mengangkat tema, dan tema-tema itu ya saya mau katakan ada beberapa teman yang menyampaikan itu, dan itu menjadi masukan buat saya. Kalau nggak salah ya beberapa termin yang kemarin, kenapa kok Tuhan izinkan itu penderitaan gitu? Itu masalahnya. Seringkali kehidupan kerohanian kita diukur oleh Tuhan sampai sejauh mana, batas-batas mana kita untuk kita tetap strike, untuk tetap kita menjadi orang yang kuat di dalam Dia, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalamnya. Surga memang sudah menjadi tempat kita, tetapi selama berada di dalam dunia, di dalam menjalani hari-hari ke depan, ingat loh, perjalanan menuju ke surga banyak liku-likunya. Katakan banyak liku-likunya. Banyak liku-likunya. Terus kenapa seringkali kita mengalami hal yang istilah kata berbeda jauh dengan apa yang menjadi ekspektasi kita? Kenapa ya? Saya berdoa supaya jemaat-jemaat di sini tiap hari dengan saya dengan Ibu Malah bilang, Tuhan tolong supaya ketika jemaat memalai hari, iblis seringkali mengambil caranya untuk menggugurkan iman dengan segala persoalan, apalagi penderitaan yang bersangkut paut dengan dia, maaf kata, dalam dunia kerja, dalam kebutuhan makan minum. Saya sangat senang ya seperti Ibu Mary bilang, Om, ya saya terus terang ya ngomong apa adanya. Jadi bilang, Om, saya puji Tuhan ketika kami kan hanya bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas kami. Ketika saya berdoa, Tuhan tolong apa yang kami butuhkan, Tuhan jawab. Dan itu benar-benar terjadi. Itu sebenarnya penderitaan-penderitaan yang kecil yang seringkali membuat kita trauma dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada Ibu Bapak, saudara yang kasih dalam Tuhan, di balik semua hal-hal yang tidak menyenangkan, saya mau katakan ada mungkin ya salah atau tidak, surga itu nggak gratis dalam tanda kutip loh. Ada kalanya kita menghadapi masalah-masalah yang sulit. Halo, amin. Masalah-masalah yang seringkali berputar pikiran kita. Ada Tuhan nggak di bawah kita? Ada Tuhan nggak yang siap menolong dan memberkati kehidupan saya? Kita baca sama-sama dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29, sama-sama 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk apa? Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, ini untuk menderita dalam Yesus itu gimana? Apakah surga itu menjadi bayang-bayang yang enak bagi kita? Gitu. Saya tidak mau sampai dalam tanda kutip ya ikut Tuhan hanya mencari berkat materi. Tuhan sudah memberkati kita kok. Halo, amin. Tetapi ada kalanya kita diperhadapkan dengan kedagingan kita loh. Kedagingan kita yang seringkali membuat kita bertanya-tanya, ada Tuhan nggak dengan kehidupan saya? Ada Tuhan nggak dengan keluarga saya? Saya khutbahkan ini karena ini adalah pengalaman kami dalam berkeluarga. Jadi ikut Tuhan, kalau tidak ada pengalaman yang saya sampaikan itu nol. Halo, amin. Nol, omong doang. Tetapi karena pengalaman yang berjalan, karena ada perlibatan Tuhan di sana, ya hiduplah firman Tuhan itu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan hal yang mohon maaf kata ya, ada beberapa jemaat di sini yang driver ya, seringkali mungkin pendapatan income-nya gimana ya Tuhan? Mungkin kita bisa bertanya seperti itu. Kami mengalami waktu kami buka warnet, lagi jaya-jaya itu 2009 sampai 2013 kalau nggak salah. Itu masih jaya-jaya.
2014 pernah income kami satu hari 20.000. Ya kan di dunia internet kan, 20.000. Saya berpikir ini bagaimana Tuhan? Nggak nyaman. Apalagi saudara sedangkan ketika internetnya mulai nongol lewat HP, orang bilang ya, bahkan pas itu memang tutup. Itu penerimaan itu sudah dari jam 9 pagi seringkali sampai jam 4, jam 9 pagi, pulangnya jam 4 pagi. Ya karena memang situasi seperti demikian. Derita saudara. Ini masalah perut nih, masalah anak-anak. Tapi saya percaya bahwa di balik semua hal yang sangat tidak nyaman, di situ ada kenyamanan ketika kita berserah di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita tidak pernah dalam tanda kutip membiarkan kita langsung terbawa pada situasi yang membuat kita mulai down. Benar pasti akan down, tetapi tidak berlama-lama. Katakan tidak berlama-lama. Saudara, mohon maaf kata, ada pengalaman-pengalaman benar. Saya tetap refresh lagi kembali. Istriku ketika dia hamil, ya refresh kesaksian dikit saya benar tentang penderitaan dia. Dia kalau ngidamnya itu luar biasa. Bahkan anak terakhir kami si Renhard berapa bulan di tempat tidur. Sampai saya nyandar begini. Saya bilang, Tuhan, kok capek? Capek. Saya sampai nangis, dia nggak tahu. Capek sekali tuh. Soalnya dia cuma perutnya bulat. Cuma minum begini keluar buat 1 gelas. Kan aneh, saya bilang. Sampai mama kata ada cerita-cerita mirip. Itu dikutuk Tuhan. Oh, Tuhan kok bilang dikutuk Tuhan. Ini masyarakat. Benar. Kita bilang, oh minum gak benar dan lain sebagainya. Sampai saat ini pun masih ada yang mendiskreditkan kami dengan hal yang demikian. Ketika mengalami hal-hal yang istilah kata hamba Tuhan harusnya dibela, benar, pasti dibela Tuhan. Tetapi ketika berada di ranah itu, gimana? Kita menyangkapi dengan pikiran kita bisa gila semua. Anak kedua bisa lewati, anak ketiga. Dia kalau mau kembali fitting itu dikerik belakangnya saudara, sampai saya capek saudara. Kerik melulu, kerik. Saya marah dulu, kok kerik melulu? Padahal lagi menderita saudara. Dia kalau selimut cuma hidung doang saudara, cuma hidung. Saya bilang kok bisa begini? Yang sering nemenin. Tanya bisa dong, ada kesaksian, ada saksi-saksi itu. Itu fantas saudara. Jadi ketika kita iman kita memang menuju ke surga yang istilah kata serbawa, tetapi di dunia ini ya tidak bisa ditawar-tawar. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa saudara? Menderita. Coba tanya kiri kanan. Penderitaanmu sejauh mana? Suami istri coba ya. Penderitaanmu cerewet saya gimana? Sudah menderita enggak kalau gue cerewet gitu loh. Ini fakta sudah. Firman Tuhan ya dan amin dan luar biasa. Dan supaya saudara, istilah kata kita berada di dalam zona ini, kita mesti bilang Tuhan, seberat apapun kehidupanku, saya tetap dipakai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, entah susah, derita, senang, suenya hidup, ingat Tuhan tetap memakai kita. Halo amin. Harusnya begitu. Sehingga saudara, segala pikiran-pikiran yang seringkali menerpa kita tidak terfokus. Kok hidupnya begini? Apapun yang terjadi. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9 tolong dikeluarkan.
1 Korintus 3 ayat 9. Sama-sama 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ini dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Ulangi yang atas saja. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Amin. toil di suami istri. Lu bukan cuma kawan saya loh, kawan Tuhan bilang lu kawan Tuhan juga. Kawan Tuhan juga. Halo, amin. Saya bilang kalau kita menjadi kawan Allah, bangga nggak? Halo, bangga nggak? Sebenarnya bangga. Jadi dibalik semua hal yang tidak menyenangkan itu, dia bilang kamu adalah kawan saya, kamu adalah teman saya tidak akan membiarkan engkau. Dengan kata lain, melibatkan diri di dalam hatinya Tuhan. Amin. Halo, amin. Melibatkan diri dengan hatinya Tuhan. Kalau kita ingin merupakan orang yang dipakai menjadi kawan sekerja Allah, setidaknya ya dalam apa namanya, ruang lingkup yang paling kecil aja. Kawan sekerja Allah terjadi nggak di dalam keluarga suami istri? Terjadi nggak di dalam pekerjaan kita? Ingat loh, ruang lingkup kita, mata Tuhan tetap tertuju kepada kita. Halo, amin. Ayat sebenarnya masih panjang, tapi saya tetap mesti membatasi waktu. Karena itu, ibu bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita sangat berterima kasih. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tetap mau menolong kita semasa kita masih hidup. Dan yang terakhir, Wahyu 2 ayat 10. Terakhir, masih banyak sebenarnya ayat-ayat ini. Masih banyak poin-poinnya, tetapi saya tutup sampai di sini. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan oleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. hendaklah engkau setia sampai akhir. Katakan, saya mau setia. Sebab surga itu terlalu mahal. Walaupun dibalik semua derita-derita, ingat loh, iblis tetap mendiskreditkan kita. Iblis sedang mau mendakwa kita setiap saat. Tetapi Tuhan akan menolong kita. Karena itu ada satu, tolong munculkan slide-nya ini, kata kuncinya. Karena ini sedang menuju, khotbah saya sedang menuju ke sana, saudara ya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Terus, namun setelah mati dunia hanya cerita, akhirat jadi benar nggak? Kira-kira benar apa enggak? Agama terlalu banyak, kepercayaan itu terlalu banyak, sehingga kalau berbicara tentang akhirat itu hanya cerita. Kita masih hidup loh. Itu hanya cerita. Ya memang semua agama mengajarkan itu kok. Tetapi kepastian, ini yang paling penting, kepastian. Jangan sampai setelah mati dunia hanya cerita, akhirat adalah nyata. Nah kita ya pasti, saya mau katakan saudara masih hidup pasti hanya cerita aja tentang surga dan neraka. Tetapi di dalam kekristenan ada kepastian. Katakan, di dalam kekristenan ada kepastian. Karena itu Tuhan memberikan hati nurani di dalam dirimu untuk tetap kembali datang dalam beribadah, tetap kembali ke atas. Surga adalah milik kita. Halo, amin. Kita adalah warga surga. Yakinkan dirimu. Saya selalu berdoa setiap pagi, entah kapan waktunya
untuk Tuhan berkarya bagi kita. Tetapi saya selalu berdoa supaya seluruh jemaat menjadi jemaat yang eksis, yang kuat di dalam Tuhan, yang tetap mengandalkan Tuhan selalu, dan diberkati engkau selalu. Dan selalu berdoa ketika engkau datang beribadah di tempat ini, seperti kesaksian-kesaksian yang saya sudah wawancara, mereka merasakan ada Tuhan, ada pribadi yang satu yang selalu menolong dan memberkati kita. Selalu berdoa supaya itu terimpartasi antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Ketika ada jemaat yang bersaksi begini, mesti muncul dalam diri, saya pasti bisa, saya pasti bisa, pasti Tuhan menolong saya. Amin. Kalau amin harusnya begitu. Jangan sampai bilang, ya enak ya kamu ya begitu-begitu. Nggak bisa. Kalau dia bisa dengan Tuhan, kita pun bisa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba sudah membagikan firman Tuhan dengan segala kesederhanaan. Biarlah apa yang hamba bagikan ini menjadi benar-benar pegangan, bahwa selama hidup di dalam dunia ini, biarlah kami selalu berpatokan kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Diberkatilah kami ya Tuhan. Diberkatilah kami ya Tuhan. Apa yang saya sudah siapkan dan sudah bagikan ini, biarlah jemaat boleh memahami bahwa selama mereka datang beribadah di tempat ini, mereka berjumpa dengan Tuhan sebagai Sang Pemilik hidup. Diberkatilah semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan penerangan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Gembala dan juga keluarga dan anak-anak kita. Tuhan berkati. Saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Nanti persembahan kita boleh dibawa ke dalam depan. Kita akan pujian kita. Silakan.